Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Inspirasi Ramadan, memetik hikmah, berbagi amal jariah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita karunia yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung satu demi satu. Salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbicara tentang masalah bagaimana pentingnya dunia pendidikan dan bagaimana agama kita juga mengajarkan hal yang sama, bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala muslim," bahwasanya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, bahwasanya setiap kita sebagai seorang muslim wajib baginya untuk menuntut ilmu. Begitu juga semua orang punya hak untuk melanjutkan pendidikannya, tidak terbatas dengan ekonomi ataupun masalah-masalah yang lainnya. Dan saat ini kita mengupas tentang bagaimana dunia pendidikan di sisi lainnya, yaitu anak-anak yang terputus sekolahnya karena berbagai masalah, baik itu ekonomi, baik itu masalah keluarga, baik itu kenakalan remaja dan lain sebagainya. Dan kita saat ini akan membahas tentang PKBM Sukamaju Sejahtera, yakni pusat kegiatan belajar masyarakat yang saat ini didirikan oleh Ibu Linda dan kawan-kawannya. Baik pemirsa, kita akan lihat apa saja kegiatan dari PKBM Sukamaju Sejahtera, bagaimana kegiatannya, bagaimana story-nya, bagaimana sejarahnya, dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi banyak orang untuk bisa berbagi manfaat lebih banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Ramadan, memetik hikmah, berbagi amal jariah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode Inspirasi Ramadan kali ini kita sudah bersama ibu yang sangat tangguh luar biasa, Ibu Linda. Selamat malam Ibu. Malam. Ibu Linda adalah salah satu pendiri PKBM yang dinamakan Sukamaju Sejahtera. Banyak di antara kita sepertinya belum tahu ini tentang PKBM, apa itu PKBM, bagaimana ruang lingkupnya. Nah, kita akan berbincang bersama Ibu yang juga sudah berjuang bertahun-tahun ini untuk pendidikan anak-anak yang terputus, ya Bu ya, terputus sekolahnya. PKBM adalah pusat kegiatan pendidikan masyarakat, di mana sebetulnya adalah pendidikan non formal. Nah, PKBM ini sendiri didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Sejarah PKBM Sukamaju Sejahtera dulu di Tunggul Hitam. Kita mulai dengan sebetulnya rumah baca, di mana masyarakat di sekitarnya, anak-anaknya sore-sore itu lebih banyak main-main ke sawah atau nangkap-nangkap ikan. Kemudian kita buat sudut baca. Dari sudut baca kita tambah bacaan, tambah bacaan, dan anak-anak ngumpul. Dari anak-anak ngumpul, loh kok tiap sore anak saya pengen ngumpul ke tempat ibu. Nah, nanti akhirnya ibunya juga ikut ngantar. Dari ibunya ngantar juga akhirnya lihat-lihat buku. Kemudian Bu, alangkah bagusnya kalau ada juga resep-resep masakan. Nah, artinya kita juga cari tambah buku bacakan, resep masakan. Setelah itu berkembang, kita kerjasama dengan perpustakaan wilayah. Alhamdulillah juga dibina secara manajemennya. Nah, setelah berkumpul-kumpul seperti itu, buku resep masakannya ada. Loh, kenapa? Kapan kita prakteknya, Bu? Yolah, kita praktek. Kita buat dengan membuat yang sederhana dulu, membuat makanan ringan layak jual. Pelatihan aneka coklat, aneka kue coklat, ada pelatihan otomotif sepeda motor kerjasama dengan OMP. Itu pada tahun 2004 kita sudah bergerak. Nah, dari seperti itu, yang namanya ibu-ibu kan di rumah tangga, Bu, anak saya putus sekolah. Loh, kenapa putus sekolah? Ya, faktor ekonomi, karena waktu itu di situ masyarakatnya banyak yang
kerja serabutan, artinya tidak punya penghasilan tetap. Jadi ada punya anak 2, 3, kadang ada yang 5 orang. Nah yang sekolah kadang ada 4 orang, 5 orang, tidak memadai secara ekonomi karena transport jauh, SD jauh waktu itu. KBM ini motonya adalah menjangkau yang tidak terlayani, artinya putus sekolah di tingkat formal, mungkin karena faktor ekonomi, karena 3T, tertinggal, terjauh, terisolir. Karena kita Padang walaupun kita di pusat kota tetapi masih ada juga yang terisolir atau termarginalkan, umpamanya di daerah perkotaan tapi daerah kumuh. Jadi ada beberapa kantong kemiskinan di Kota Padang. Nah, skop saya lebih luas lagi. Waduh, ini berarti punya tantangan tersendiri. Alhamdulillah. Jadi mulailah kami diawali dengan ibu-ibu mencoba resep, kemudian kami mulai mendata. Ayo ibu-ibu, anak-anak putus sekolah, jangan hanya anak kita, apa yang kita bisa lakukan untuk sekitar kita coba dari kita dulu. Mulailah saya membuat bagaimana formulir pendaftaran, kemudian lapor ke RT, lapor ke RW, sampai dari lurah ini kan. Masuk pintu, keluar pintu, membawa kamera satu, kain merah satu. Kenapa harus bawa kain merah? Karena waktu itu kan Bu, fotonya nggak ada. Kalau nunggu foto mungkin bisa 1 bulan 2 bulan, karena memang masyarakatnya untuk nyuci foto keluar jauh di belakang Pacuan Kuda, di daerah Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Kota Panjang Ingkur Koto, itu perbatasan daerahnya dengan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Jadi kalau mau urusannya ke daerah Dekal Lubuk Menturun, daerah kantor lurahnya di sana. Dan itu akses untuk kendaraan umum tidak ada, jadi harus pakai kendaraan bermotor. Nah, kita sebagai penggagas, ayolah terkumpullah waktu itu anak sekitar 73 anak. Itu tingkat SD, SMP, SMA. Nah, dimulai dari yang 73 itu tingkat SD, SMP, SMA. Datang lagi, gurunya dari mana, yang gaji siapa? Jadi pesan berantai, waktu itu saya aktif juga di KNPI, di beberapa organisasi, Himpunan Wanita Karya, Pemuda Pancamarga. Pesan berantai, ayolah ada anak-anak yang membutuhkan kita, membutuhkan ilmu kita, yuk kita berbagi ilmu ke sana. Alhamdulillah ada beberapa kawan yang merespon dan bersedia menjadi tenaga pengajar sukarelawan tanpa digaji. Nah, itu relawan. Jadi pertama itu dulu, kemudian kita belajar setahun 2 tahun, anak-anak DUN kan tahun 2012 anak-anak DUN kan banyak anak-anak kita alhamdulillah. Nah, mereka lulus. Nah, sekarang alhamdulillah 2018-2019 pakai B dan C itu di atas 100 rata-rata anak yang ikut sama kita. Tetapi dengan kebutuhan beragam. Ada seperti umpamanya masyarakat yang ikut bersih-bersih pantai, udah mengabdi di Dinas Pariwisata 2 tahun, 3 tahun, tetapi karena tidak ada ijazah tidak bisa diangkat. Nah, yuklah gabung ke tempat kita. Kita belajar, insya Allah dapat ijazahnya agar mereka bisa juga punya legalitas dan bisa untuk diangkat. Nah, yang usia 22 tahun ke bawah atau 21 tahun ke bawah itu memang masuk usia wajar, kita wajibkan belajar 3 kali seminggu. Jadi mereka wajib belajar 3 kali seminggu. Kemudian ada keterampilannya atau life skillnya juga. Nah, itu seperti itu. Luar biasa ya, berarti ini benar-benar sangat membantu masyarakat ya Bu. Alhamdulillah. Untuk masalah pendidikannya, skillnya juga diasah gitu ya. Nah, sayang banget ini banyak sekali yang nggak tahu sepertinya. Mudah-mudahan dengan tontonan ini bisa menjangkau hal yang lebih luas lagi insya Allah. Nah, jadi Ibu, kalau terputus sekolah, kalau misalnya putus sekolah SD bisa menyambung ke paket A. Paket A itu setara SD. Paket B setara SMP. Paket C setara SMA. Alhamdulillah sukses story kita, diantaranya anak-anak kita juga udah ada yang jadi anggota dewan, udah ada yang jadi pramugari, bahkan udah ada yang sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di ITB. Itu dari pendidikan paket B, paket C, kemudian dapat UNP, kemudian tamat UNP, bekerja sebentar di Semen Padang, kemudian alhamdulillah ikut kompetisi di ITB, lulus S2. Nah, alhamdulillah. Nah, Bu, kita pengen tahu juga nih masalah biayanya. Itu kan tadi Ibu bilang dari kalangan anak-anak yang ekonominya sangat lemah gitu ya. Jadi gimana Ibu untuk membantu mereka, gimana pembiayaan biaya-biaya sekolah ini?
Dari segi pembiayaan kita subsidi silang. Pemerintah kita khususnya Kota Padang memberi rekomendasi baik ke tingkat pusat ataupun dulu ke tingkat provinsi. Itu ada bantuan dari pemerintah namanya BOP, biaya operasional pendidikan. Nah itu untuk 1 tahun per anaknya. Tetapi tidak semua. Selagi mereka mau belajar, kemudian dapat ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau RW, kita menerima untuk gratis. Tetapi kan ada aturannya juga karena namanya biaya dana pemerintah itu kan mereka wajib belajar. Kita kan ngirim laporan SPJ. Takutnya nanti pemerintah ini tidak tepat sasaran seperti itu. Nah, kalau bagi mereka bekerja, kami menyediakan sistem tugas mandiri. Bahkan untuk ke depan kita mohon doanya juga, kita akan mengadakan pembelajaran sistem daring. Jadi di mana saja, kapan saja, 24 jam on time mereka bisa belajar, bisa membuka pelajarannya. Sistem daring namanya. Sistem daring ya. Itu Jadi yang baru belajar ya, melalui Android. Jadi, bisa juga donasi dari masyarakat. Boleh, bisa juga, alhamdulillah. Ya? Masya Allah, berarti perjuangan ibu ini luar biasa membantu Alhamdulillah. anak-anak yang putus sekolah Iya. agar tetap bisa melanjutkan pendidikan dan juga meraih impian-impian mereka ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Butuh support kita bersama. Iya. Amin, amin. Semoga sukses terus Ibu. Amin. Semoga kita semua juga bisa membantu untuk terrealisasinya impian kita Amin. bersama ini untuk anak bangsa semuanya. Amin. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kita bersama Bu Linda, pendiri PKBM Sukamaju Sejahtera. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi dari beliau. Baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa, itulah segmen kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Inspirasi Ramadan. صلى الله عليه وسلم